Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dengan syafaat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan untuk mengikuti pelajaran dari yang ke-6. Baik, langsung saja. Sini kita akan masih memasuki pembelajaran tentang pemeliharaan mesin sepeda motor, yang mana materi kita hari ini akan membahas yang namanya head cylinder atau silinder. Apa itu silinder? Nah, silinder atau kepala silinder adalah blok mesin bagian atas yang memiliki fungsi bermacam-macam. Nah, dari mulai sebagai tempat pembakaran mesin juga sebagai tempat mekanisme katup bekerja. Lalu bentuk kepala silinder itu sebenarnya seperti silinder karena mengikuti blok mesin yang juga berbentuk silinder. Nah, namun di bagian luar silinder ini terdapat mekanisme katup serta saluran udara. Apa itu katup, saluran udara? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini ada gambar beserta fungsi dan bagian-bagian silinder. Sini kita lihat, itulah bagian silinder sepeda motormu. Di atas itu ada valve caps, intake, oil seal, from intake, manifold, valve seats, combustion chamber, adjusting shaft, valve spring, exhaust, valve to exhaust, manifold, gasket, water jacket, cylinder block. Nah, itulah bagian-bagian silinder yang ada di dalamnya gitu. Jadi sebagai tempat dudukan katup. Nah, itu yang katup ada seperti tuas ya, yang ada 2 biji itu ada adjusting dan valve spring. Oke. Baik, kita lanjut selanjutnya, kita bahas satu persatu apa yang ada di dalam ruang silindermu atau silinder headmu. Oke. Nah, di sini ada busi. Apa itu busi, Pak? Nah, fungsi untuk mengubah tegangan listrik yang disalurkan oleh koil lalu menjadi percikan api yang akan membakar campuran bahan bakar dan udara di ruang mesin. Nah, api di akhir langkah kompresi. Dari situ ada busi, ada terminal, insulator, seal, gasket, trail, center elektroda, lalu ada insulator tips, set elektroda. Oke. Sini yang kedua, adjusting seam atau seal. Sini fungsinya menyetel celah katup atau valve guide sebagai penghantar gerakan katup, gasket sebagai perapat antara kepala silinder dan blok silinder. Nah, agar tidak dapat terjadi kebocoran, water jacket ini sebagai saluran air pendingin dalam mendinginkan komponen mesin. Nah, sini yang ketiga ada valve guide atau bottle cap. Ini valve guide mendukung bagian bodi. Nah, jika katup inlet dan exhaust menjaga stabilitas katup dan membantu untuk menyalurkan panas katup ke kepala silinder. Nah, daya tahan dan presisi tinggi yang dibutuhkan. Jadi di silindermu itu ada katup. Nah, silindermu nggak langsung berhubung ke katup, ada botol katup atau valve guide. Nah, yang ketiga ada gasket atau sering disebut dengan packing. Sini ada berbagai macam packing, ada packing deksel, seal, packing karet atau o-ring. Nah, fungsi utama dari gasket adalah untuk mencegah kebocoran selama jangka waktu tertentu. Nah, gasket dipakai harus dapat menghindari kebocoran pada kegunaannya, daya tahan terhadap pers yang dilindungi, dan bisa tahan tekanan dan temperatur operasi yang sangat tinggi ataupun panas. Yang ketiga ada water jacket ya. Water jacket itu fungsinya sebagai ruang kawasan mengalir air pendingin. Contoh seperti yang ada radiator. Lalu air pendingin yang mengalir dalam water jacket ini dipakai untuk menyerap panas yang dihasilkan mesin secara langsung. Jadi fungsinya itu sebagai penyaluran mesin air pada radiator supaya temperatur suhu mutu tetap stabil, nggak terlalu panas. Sini ada blok silinder ya. Itu blok silinder yang saya contohkan, ada 2 silinder, bukan 1 tapi 2 silinder di kertas sport. Nah, ini blok silinder adalah salah satu alat
pada sepeda motor yang bersifat statis yang berfungsi sebagai tempat bergeraknya piston dalam melaksanakan proses kerja motor. Nah, blok silinder ini dan secara mengatasi kerusakan blok silinder motor 4 tak tidak terdapat lubang-lubang ataupun di bagian dalam dinding silinder. Nah, yang keenam ada valve fluids atau pengangkat katup atau sering kita sebut dengan burung klep untuk memindahkan gerakan camshaft atau poros knob, crock arm melalui push rods. Poros hubungan atau poros knob untuk membuka dan menutup katup sesuai waktu atau timing yang telah ditentukan. Nah, di sini ada exhaust. Katup berfungsi mengatur masuknya gas baru dan keluarnya gas buang. Nah, sisa pembakaran pada mesin motor. Valve poppets atau katup terdiri dari 2 jenis, yaitu katup buang biasa diletakkan di saluran pembuangan gas sisa ya, hasil pembakaran atau biasa disebut exhaust manifold. Sini ada intake atau sering kita sebut dengan klep. Nah, katup berfungsi mengatur masuknya gas baru dan keluarnya gas buang sisa pembakaran pada mesin motor. Katup masuk intake atau valve. Katup masuk biasa diletakkan di saluran pemasukan campuran bahan bakar dan udara dari karburator dan biasa disebut intake manifold. Sini ada piston yang ke-10. Fungsi piston adalah untuk menerima tekanan hasil pembakaran campuran gas dan meneruskan tekanan untuk memutar poros engkol atau crankshaft melalui batang piston atau connecting rods. Hal ini menyebabkan piston akan menekan dinding silinder dan dapat merusak piston. Di sini ada piston gambar ya, itu piston yang utuh dan ada piston yang pecahan sesuai dengan bagian-bagiannya dan kejelasannya. Itu ada piston ring, piston pin, connecting rod, ada pin. Di sini masuk combustion chamber atau ruang bakar. Combustion chamber merupakan tempat berlangsungnya pembakaran campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder. Nah, ruang bakar sendiri tempatnya terletak di kepala silinder. Contoh dia tuh combustion chamber, dalam blok itu ada dinding silinder, itulah namanya combustion chamber. Nah, itu gambarnya outer casing from well of combustion, combustible, inner wall of linear exhaust. Oke, di sini ada valve seat atau dudukan katup. Jadi katupmu itu ketika kamu skor klip, dia nggak langsung ke deksel. Itu ada bahan tambahan atau bagian tambahan valve seat ya, dipasang dengan jalan dipres pada kepala silinder. Nah, valve saat berfungsi untuk dudukan katup sekaligus memindahkan panas dari katup ke kepala silinder. Yang ke-13 ada oil seal atau sering kita sebut dengan o-ring, seal. Pengertian sederhana dari oil seal adalah komponen pada suatu mesin yang berfungsi menyekat pelumas. Nah, oil seal dapat digunakan untuk melakukan fungsi tersebut sekaligus o-ring atau lip packing, gland, dan mechanical seal lainnya. Fungsinya sama seperti oil seal seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Yang ke-14 ada valve cap atau sering kita sebut dengan kuku klep. Nah, fungsinya untuk mengunci antara katup dengan pegas katup. Apa itu pegas? Per katup. Sebenarnya pegas. Dan to intake manifold, berhubung dengan intake manifold, exhaust valve disebut juga dengan katup buang, berfungsi untuk menutup dan membuka saluran buang exhaust manifold. Yaitu fungsinya sebagai pengunci yang sering kita sebut dengan kuku klep. Sini ada exhaust manifold yang saya pakai dengan 4 silinder ya. Itu exhaust manifold atau manifold buang merupakan komponen yang berfungsi untuk mengalirkan gas hasil pembakaran pada tiap-tiap silinder ke pipa buang exhaust pipe. Dan selanjutnya katalik convert lalu ke muffle. Itu contoh gambarnya yang untuk 4 silinder atau motorsport Harley Davidson. Sini yang ke-16 ada intake manifold atau sering kita sebut bahasa pasarnya seperti lerangsa. Nah, fungsi intake manifold adalah untuk mengantar campuran udara dan bahan bakar ke silinder mesin agar digunakan untuk proses pembakaran. Gasket intake
manifold terbuat dari plastik dan karet, ada juga yang besi ataupun bahan apa sih yang dibilangnya. Ini yang ditunjukkan yang karet. Nah, seiring waktu, kontraksi dan panas dari mesin bisa menyebabkan gasket intake manifold menjadi aus dan rusak. Yang ini demikianlah pembahasan mengenai fungsi dan bagian silinder head. Nah, dengan adanya ulasan ini terdapat berguna dan manfaat bagi kamu semua. Jadi jika kamu kurang jelas, silakan buka kembali ataupun searching kembali mengenai tentang silinder head. Nah, itu saya buat cara kerja silinder headnya atau bekerjanya piston dalam ruang bakar. Itu ada hisap, kompres, usaha, buang. Itulah langkah 4 tak. Oke, untuk tugasnya silakan kamu baca, kerjakan di double volume dan kumpul di hari Sabtu seperti biasanya. Demikian itu saja, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.